Halo teman-teman, jumpa lagi dengan channel kesayangan kita semua, Saku Kita. Coba bayangin pagi ini, kamu baru aja bangun, mata masih sepat, belum sempat sikat gigi, tapi tangan udah otomatis buka HP. Terus, lagu yang kamu dengerin, rekomendasi dari AI. Makan siangmu, dipesenin lewat aplikasi yang juga pakai AI. Bahkan CV buat kamu lamar kerja pun, ada yang bikinnya pakai AI. Iya, AI yang nulis. Kamu tinggal klaim aja itu pengalaman hidup. Dari bangun sampai tidur lagi, kita ditemani asisten digital. Gak pernah minta cuti, gak pernah baper, gak pernah lupa password. Nah, sekarang pertanyaannya, AI ini bantuin kita atau pelan-pelan malah gantiin kita? Mungkin banyak yang mikir AI itu robot humanoid. Bisa jalan, bisa senyum, bisa ngomong, dan ekspresi mukanya kayak manusia. Dan iya, itu beneran ada. Tapi itu cuma salah satu bentuk penerapan AI yang paling tidak umum. AI itu sebenarnya bukan soal robot, tapi soal otak digital. Sistem yang bisa belajar dari data, terus niru cara kerja kita, manusia. Google Translate, itu AI. Video YouTube yang munculnya kok pas banget, itu juga AI. Selfie pakai HP, backgroundnya ngeblur otomatis, yap, kerja AI juga. AI itu diem-diem udah bantuin kita tiap hari. Makin banyak data yang dia pelajari, makin pintar dia ngerjain tugas tertentu. Dan yang bikin beda dari manusia, dia nggak pernah capek, nggak minta gaji, dan nggak butuh cuti. Jadi, AI bantu kita atau malah bakal gantiin kita? Jawabannya ada di pilihan kita. Mau takut atau siap beradaptasi? Kita sering banget dengar AI itu teknologi masa depan. Tapi coba pikir lagi. Kayaknya masa depan itu udah kejadian deh. Pernah nggak chat CS online dan dibalas cepet banget? Itu bisa jadi bukan orang, tapi chatbot AI. Caption Instagram muncul otomatis, auto translate, atau foto kamu di beauty, atau kamu rekam video jadi stabil walau tanganmu goyang-goyang. Semuanya kerja AI di belakang layar. Spotify tiba-tiba muterin lagu yang kok tahu banget selera gue. Itu juga AI. Bahkan waktu kamu nulis email, terus muncul saran kalimat, yap, AI lagi-lagi nongol di situ. AI itu bukan cuma teknologi canggih di lab. Dia udah nyusup ke keseharian kita. Diam-diam, tapi ngubah banyak hal. Dulu, kita pikir AI itu kayak robot masa depan. Tapi ternyata, dia udah jadi asisten pribadi kita. Gratis, cepat, dan gak pernah protes. AI itu udah kita pakai tiap hari. Dia nggak datang dengan trompet dan spanduk, tapi menyusup pelan-pelan lewat fitur-fitur kecil yang bikin hidup kita makin praktis. Di antara kita, banyak yang mulai was-was nih. Kalau AI makin canggih, terus kerjaan kita bakal diganti semua dong? Jawabannya, nggak semua. Tapi kalau sebagian, ya bisa jadi. Kita jujur deh, ada pekerjaan yang gampang banget diganti sama AI. Seperti input data,
ketik laporan, jadi kasir, kerjaan admin yang rutinnya itu-itu aja. AI bisa kerjain itu dalam detik, nggak pernah capek, nggak komplain, dan nggak tipu. Tapi ada juga kerjaan yang nggak bisa digantikan AI. Pekerjaan yang butuh empati, kreativitas, dan feeling manusia. Kayak jadi guru yang bisa bikin murid semangat, jadi leader yang ngerti timnya, atau jadi seniman yang bisa bikin orang nangis cuma lewat satu karya. Karena sepintar-pintarnya AI, dia belum bisa merasakan sakit hati, belum bisa deg-degan pas presentasi pertama, dan belum ngerti rasanya ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. AI itu cuma alat, dan manusia yang pakai alat itu dengan hati, dialah yang tetap dibutuhkan. Kita mesti lurusin satu hal. AI nggak akan ganti semua pekerjaan, tapi dia akan ubah cara kita bekerja. Dulu, pedagang online butuh sejam buat nulis caption. Sekarang, tinggal masukin keyword ke AI, keluar 5 versi sekaligus. Guru les dulu ngetik soal satu-satu. Sekarang, AI bantu bikin rangkuman, soal, sampai materi ajar. Jadi, bukan profesinya yang hilang, tapi caranya aja yang berubah. Di dunia yang makin cepat, yang bertahan bukan yang paling pintar, tapi yang paling mau belajar dan paling cepat beradaptasi. Karena pada akhirnya, bukan AI yang gantiin manusia, tapi manusia yang nggak pakai AI bakal ketinggalan jauh. AI ini kayak pisau, bisa dipakai buat masak, bisa juga buat melukai orang lain. Dari sisi peluang, AI itu luar biasa. UMKM sekarang bisa tampil profesional dengan biaya minimal. Ada AI buat bikin konten, balas chat, atur stok, sampai kelola keuangan. Freelancer makin lincah. Dulu ngedit video seharian, sekarang tinggal klik, edit, publish. Tapi di sisi lain, AI bikin beberapa jenis pekerjaan jadi nggak relevan. Ada perusahaan yang pilih PHK karena ngapain gaji 3 orang kalau satu sistem AI aja bisa ngerjain semua. Bisnis yang lambat adaptasi bisa kalah, bukan karena kualitasnya jelek, tapi karena mereka kalah cepat, kalah murah, kalah praktis. Jadi AI itu bukan penyelamat, juga bukan penjahat. Dia cuma alat. Kalau kita bisa manfaatin, kita bisa naik kelas. Tapi kalau diem aja, siap-siap disingkirin. Tapi tenang, gak semua kabar dari AI itu menyeramkan kok. AI juga bawa peluang kerja baru yang gak ada di masa lalu. Sekarang ada profesi kayak prompt engineer. Orang yang jago kasih instruksi ke AI biar hasilnya maksimal. Ada juga AI trainer yang ngajarin sistem biar makin pintar. Terus muncul juga kreatif AI editor yang gabungin hasil kerja AI sama sentuhan manusia. Dan peluang terbesar jadi konsultan digital buat UMKM. Bantuin usaha kecil pakai AI buat jualan, konten, dan kelola bisnis mereka. Ini bukan teori, ini udah kejadian. Di era baru ini, bukan kerjaannya yang hilang, tapi pindah tempat dari manual ke digital, dari rutin ke kreatif. Jadi, kalau kamu siap belajar, AI bukan ancaman, tapi jembatan ke peluang baru. Tapi, jangan lupa sisi gelapnya. AI bisa dipakai buat bantu, tapi juga bisa disalahgunakan.
Sekarang gampang banget bikin gambar palsu yang kelihatan nyata. Bikin video deepfake yang kayaknya asli. Atau sebarin hoax dalam jumlah besar. Otomatis, cepat, dan masif. Bayangin, satu orang punya 100 akun palsu. Sebar opini palsu tiap hari. Semua dikerjain AI. Seperti yang udah aku sampaikan, AI itu kayak pisau. Mau buat motong sayur atau berbuat kriminal, tergantung siapa yang pegang. Jadi kita harus kritis. Gak semua yang viral itu benar. Gak semua yang rapi itu jujur. Dan gak semua yang dibilang dari AI itu netral. Literasi hari ini bukan cuma soal baca tulis, tapi soal bisa bedain mana fakta, mana rekayasa. Karena AI itu cuma alat, baik atau buruknya, tergantung yang ngendaliin. Kita nggak perlu ngelawan AI, karena ngelawan teknologi, itu kayak ngelawan ombak. Capek sendiri, nggak ada habisnya. Yang bisa kita lakuin adalah belajar berselancar di atas ombak itu. Mulai dari hal kecil. Coba AI buat bantu kerja. Bikin caption, bikin desain, bikin konten. Gak usah nunggu jago, yang penting mulai dulu. Lalu, asah soft skill, empati, komunikasi, kepemimpinan. Karena AI bisa jawab cepat, tapi nggak bisa rasain perasaan. Terakhir, ubah pola pikir. Bukan saingan, tapi partner. Manusia plus AI sama dengan kerja lebih cepat, lebih kuat, lebih berdampak. AI butuh manusia, tapi manusia juga perlu tahu gimana caranya biar tetap dibutuhkan. Sekarang kita tahu, AI bukan musuh, tapi kalau kita diam, ya siap-siap tergilas. Dunia nggak nunggu kita siap, teknologi nggak nanya kita ngerti atau enggak. Dia terus jalan. Jadi jangan takut sama AI. Takutlah kalau kita nggak belajar apa-apa. Karena pada akhirnya, yang bertahan itu bukan yang paling pintar, tapi yang paling cepat beradaptasi. Dan seperti biasa, simpan ilmunya di saku, sebarkan manfaatnya kemana-mana. Sampai jumpa di obrolan saku kita berikutnya.